Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita masih dalam pelajaran 8, senang bisa membaca Al-Quran, submateri yang ketiga, yaitu pesan surat Al-Asr. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami pesan-pesan pokok dalam Quran surat Al-Asr. Sebelum kita mengetahui pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Asr, kita juga harus tahu arti dari setiap ayatnya. Apa kalian masih ingat saat Ramadan tahun lalu, kalian telah belajar menghafal surat Al-Asr dengan artinya menggunakan gerakan? Ayo, siapa di sini yang masih ingat? Angkat tangannya. Pasti lupa-lupa ingat ya. Untuk mengingat kembali, kita simak bacaan surat Al-Asr dan artinya pada video berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang berbuat amal kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha besar. Al-Asr berarti masa atau waktu. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Asr urutan ke-103. Surat Al-Asr diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, sehingga surat Al-Asr termasuk golongan surat Makkiyah. Dari terjemahan yang telah kita simak tadi, kita dapat mengambil makna. Pada ayat pertama, demi masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dan dengan tegas memperingatkan tentang waktu. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia di dunia ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Umur kita di dunia tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Ada 3 macam waktu yang Allah berikan pada kita, yaitu waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu esok. Waktu kemarin sudah berlalu. Waktu esok kita belum tahu apakah umur kita akan sampai pada esok hari, tidak ada yang tahu. Berarti kita sebagai orang yang beriman diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, yaitu masa sekarang, hari ini. Maka dari itu, pergunakanlah waktu ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Pada ayat kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Betapa pentingnya waktu.
Jika kamu tidak menggunakan waktu dengan baik, maka kamu akan rugi. Agar kamu tidak rugi, kamu harus bisa menggunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Dan ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Jadi, orang yang tidak akan rugi dunia dan akhirat adalah orang yang mengisi waktunya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amal soleh, serta saling menasihati untuk selalu melakukan kebenaran dan selalu bersabar. Maka dari itu, pesan dari surat Al-Asr adalah semua manusia berada dalam kerugian apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu kita untuk melakukan kebaikan. Kalian tentu bisa kan menyebutkan perbuatan-perbuatan baik saja untuk mengisi waktu kita? Jika di dalam kelas, gunakanlah waktumu untuk memperhatikan pelajaran yang disampaikan bapak atau ibu gurumu. Jangan tidur atau bercanda dengan teman sebangkumu. Manfaatkanlah waktumu juga ketika di rumah untuk belajar dan membantu orang tua. Jangan hanya bermain dan menonton televisi saja. Dan bersabarlah saat belajar. Jangan mudah menyerah dan putus asa. Jika kamu belum mengerti, bertanyalah pada guru dan terus belajar. Jika kamu bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan bersabar, maka kamu akan menjadi anak yang beruntung dan sukses. Jika kamu bermalas-malasan dan tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kamu akan rugi dan tidak akan berhasil. Terkait waktu, kita juga harus disiplin ya dalam memanfaatkan waktunya. Semua ada masanya. Semua ada waktunya. Waktunya belajar, kita belajar. Waktunya bermain, kita bermain. Jangan sampai waktunya belajar kita gunakan untuk bermain-main atau bermalas-malasan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami pesan dari Quran Surat Al-Asr sehingga kalian mampu menjadi orang-orang yang beruntung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.